apapun yang kita minta kepada Allah, apapun yang kita hajati minta kepada Allah, maka entah Allah menepatinya atau Allah menundanya atau bahkan Allah tidak sama sekali mengkabulkannya, maka jangan kita ragu akan kemampuan dan kebesaran Allah. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Siap ya. Udah, simpan aja tuh. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman, amin, warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidul asatidah, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Maulana, dan juga imam besar kita, imam rawatib kita, serta seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, agar lebih berkah pertemuan kita, kajian kita, mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam al-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fi din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjut kajian kita kitab Al-Hikam, kitab tasawuf, pasal yang ke-7. Yang lanjutan pasal 6 kemarin, yang topiknya ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Nah, judul yang ini mengcover pasal 6, 7, 2 pasal 6 dan 7 satu judulnya. Kalau masih ingat pelajaran kemarin, yang intinya Allah mencurahkan rahmatnya atau anugerahnya pada waktu yang
diinginkannya, yang ditentukannya, bukan pada waktu yang diinginkan oleh hambanya. Ya, kira-kira seperti itu pasal yang 6. Ya. Nah, kita lanjut pasal yang ke-7. Langsung saja kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, faslun la yushakkakannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Kira-kira seperti itu redaksi Arabnya ya. Yang terjemahannya boleh dicek, dilihat di kertas yang telah dibagikan. Janji yang tak dipenuhi Tuhanmu pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan pemadam cahaya qalbumu. Oke. Pelan-pelan kita cerna dulu sebelum ke penjelasan, kita fahami pelan-pelan terjemahannya. Janji yang tak dipenuhi Tuhanmu. Jadi ada janji Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hajat kita. Yang kemarin itu masih berlanjut nih. Kalau yang kemarin jangan melemahkanmu, semangatmu untuk terus meminta. Tapi kalau yang sekarang jangan sampai membuatmu ragu. Nah, tidak jauh beda dari pasal yang 6, tapi yang sekarang ini lebih fokus ke keraguan. Artinya jika Allah tidak memenuhi janjinya atau tidak menepati atau menunda doa-doa hambanya untuk dikabulkan misalnya, maka jangan sampai membuatmu ragu. Ini kita diajarkan dalam pasal 7 ini tetap husnudzon kepada Allah. Buang keraguan, buang prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Kita sudah doa, kita sudah ikhtiar, belum sesuai dengan harapan kita, maka jangan ragu bahwa Allah, misalnya kita ragukan Allah tidak nepatin doa-doa kita, tidak nepatin janji-janjinya, padahal sudah jelas janji-janjinya. Misal nanti apa janji-janji Allah itu nanti ada dalam Al-Quran tentunya, janji Nabi ada dalam hadis-hadisnya, nanti kita kupas. Kenapa kita tidak boleh ragu? Ini ada lanjutannya, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu. Pandanganmu kemana? Kepada Allah dan Rasulnya, dan pemadam cahaya qalbumu, supaya tidak menggelapkan hati kita. Itu maksudnya. Artinya keraguan itu ternyata penyakit hati, virus yang mencemar qalbu kita yang suci, yang bercahaya, yang bersih. Maka dari itu buang jauh-jauh keraguan itu. Kalau dipendam terus, dipertahankan terus, namanya virus, namanya penyakit, bisa menyebar ke yang lain-lain, ke akal kita, ke anggota tubuh kita yang lain-lain. Maka ragu itu perlu digarisbawahi penyakit hati. Kalau ada pertanyaan apa saja penyakit hati, jawabannya bukan sekedar yang kemarin-kemarin, iri, dengki, sombong, takabur, amarah, tambahannya lagi ada ragu, itu juga penyakit hati. Orang suka ragu, suka pling-plang, prinsip dan sebagainya, itu juga penyakit hati. Nah, maka pasal ini apapun yang kita minta kepada Allah, apapun yang kita hajati minta kepada Allah, maka entah Allah menepatinya atau Allah menundanya atau bahkan Allah tidak sama sekali mengkabulkannya, maka jangan kita ragu akan kemampuan dan kebesaran Allah. Tuh. Karena sedikit saja kita ragukan kehebatan Allah, kemampuan Allah, bisa menggelapkan hati kita, bisa menjadi virus di qalbu kita yang bersih. Nah,
Di pertemuan sebelumnya kita sudah ilustrasikan bahwa kolbun itu seperti nih lampu yang cahayanya ini. Ya, mungkin masih ingat bapak-bapak sekalian, kolbun kita ini aslinya seperti cahaya ini, beningnya, bersihnya. Nah, kalau ada perbuatan buruk kita atau penyakit-penyakit hati kita yang kita masukkan ke dalamnya, maka seperti kertas hitam atau plastik hitam yang membungkusi. Sekali kita masukkan penyakit, satu kali bungkusan kegelapan ini atau plastik hitam tadi, 2 kali keraguan masuk, ketiga kali maksiat kita masuk, keempat kali kita sombong, kelima kali kita iri, kita dengki, keenam kali kita berbuat macam-macam maksiat keburukan, maka lama-lama plastik hitam ini akan membungkusi terus. Pada akhirnya hati itu tidak terang lagi karena tertutup plastik-plastik hitam tadi atau gumpalan-gumpalan hitam tadi, maka gelap. Pun cahaya itu tidak bisa menerangi dirinya, apalagi mau nerangin orang lain. Maka kalau sudah gelap seperti ini, apa yang terjadi? Hamba atau kita semua manusia ini susah menerima nasihat kebaikan, susah menerima atau mentaati aturan-aturan yang baik, susah diajak pada pengajian, pada majelis taklim, pada hal-hal yang positif. Maunya ke arah yang negatif, keburukan, kelalaian, kemaksiatan. Nah, ini bukti hati kita itu penuh dengan gumpalan-gumpalan hitam. Maka bagaimana cara mensucikan, membersihkan kembali? Maka Allah SWT mengajarkan, nabinya pun mengajarkan untuk terus mensucikan dengan istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas sama wa wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah untuk meminta ampunan karena kita sudah banyak gumpalan-gumpalan yang tadi, maka segera kita sucikan. Bertaubat, mohon ampun, insyaallah Allah akan mengampuni dan Allah akan membalikkan hati kita menjadi hati yang bersih. Dan insyaallah akan mudah mendapat nasihat, menerima hidayah itu mudah. Nah, ini kira-kira terjemahannya, kira-kira nangkap ya bapak-bapak sekalian ya. Nggak susah dicerna insyaallah nih, nggak bingung. Nah, kita lihat penjelasannya. Walaupun sudah dapat nangkap terjemahannya, kita lihat lagi penjelasannya. Baik. Jika Allah, boleh dilihat paragraf 1, menjanjikanmu melalui mimpi, ilham, atau melalui perantara malaikatnya, bahwa pada masa tertentu kelak kau akan mendapatkan kemenangan atau kesejahteraan, lalu janji itu tak terwujud pada waktunya, hal itu jangan sampai membuatmu ragu akan kebenaran janjinya. Bisa jadi pemenuhan janji itu bergantung pada beberapa sebab dan syarat, dan hanya Allah yang tahu hikmah di balik itu. Ada yang pernah merasakan ini? Janji Allah melalui mimpi, janji Allah melalui ilham. Kalau masa sekarang ilhamnya, karena wahyu udah selesai ya. Wahyu itu pada masa Nabi dan Rasul. Janji Allah melalui wahyu itu banyak, dari kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, ataupun yang sekarang ilham atau mimpi. Barangkali jamaah bapak-bapak pernah mimpi bahwa tahun depan kamu akan sukses misalnya, atau ada yang ilham. Ilham ini suara bisikan yang datang dari kolbun yang suci, yang bermuara nanti ke pikiran. Tapi ini syaratnya hati yang bening biasanya kalau ilham ini. Kalau hati yang kotor tidak bisa menerima ilham. Maka ilham ini bisa kategori pada wali-wali Allah, pada kiai-kiai, pada ustadz-ustadz dan sebagainya ya, yang bening, ataupun rakyat biasa, jemaah kita sekalian yang bening hatinya. Insyaallah ini bisa dibedakan mana mimpi, mana ilham. Baik. Karena ada persoalan mimpi itu yang menjadi syariat Islam. Kalau orang yang tidak mempercaya mimpi, maka sepertiga dari syariat Islam itu dia tidak imani, atau tidak sempurna keislaman seseorang itu kalau tidak percaya mimpi. Karena syariat Islam itu datang dari mimpi. Beberapa kisah
yang menjadi syariat kita datangnya dari mimpi. Misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bermimpi. Ya bunayya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni ara fil manam, sungguh aku melihat dalam mimpiku atau bermimpi, anni qad adbahuka fanzur madza tara, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? If'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini kan jadi syariat lama-lama dijalankan mimpi ini menjadi syariat Idul Adha kita, Idul Kurban kita. Enggak jalani syariat Idul Kurban, Idul Adha, ya tidak sempurna keimanan dan keislam kita. Nah, nanti banyak mimpi-mimpi, termasuk ada mimpi Nabi Yusuf, ada mimpi Nabi yang lain, mimpi juga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga ada. Baik. Pun bapak-bapak sekalian juga kalau pernah bermimpi, ceritakan mimpinya. Pasti ada yang diberi pemahaman ilmu tentang takwil mimpi. Jangan kira mimpi kita itu nggak ada artinya. Ada. Yang penting kita mau ceritakan. Namun nanti dalam pentakwilan mimpi sekilas saja ada gambaran. Ada dua nanti pemahaman takwil mimpi itu. Kalau dalam hadis ada takwil baik, ada takwil buruk, mimpi baik, mimpi buruk. Tapi dalam dunia tasawuf mimpi itu ada yang berbentuk ilham, ada yang hasil pikiran sendiri yang belum terpecahkan dalam dunia nyata ditampakkan dalam dunia mimpi. Jadi yang disebut-sebut oleh orang bunga tidur misalnya. Nah, tapi ini aslinya hasil pikiran sendiri yang belum terpecahkan dalam dunia nyata ditampakkan dalam dunia mimpi. Misalnya tiap hari dalam dunia nyatanya kepengen punya mobil tapi nggak kesampean, sampai di bawah tidur, tahu pas tidur bawa mobil, keren dia, keren bawa mobil. Nah itu bukan ilham, tapi yang belum terpecahkan dalam dunia mimpi ditampakkan dalam dunia mimpi. Biar tidak stres, Allah beri gambaran dia, biar dia tetap fresh. Nanti bangun-bangun tidur, alhamdulillah, ya sudah kerasa bawa mobil. Jadi fresh, akalnya tidak sumpah lagi nanti. Makanya istirahatkan pikiran itu di situ. Allah beri refreshing akal kita itu dalam tidur kita. Makanya dalam mimpi tadi. Nah, ada juga yang ilham. Biasanya ilham ini kalau dia baik, bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan itu? Kalau kita buruk, bagaimana cara kita menghindari keburukan itu? Yang namanya ilham ini akan terjadi. Belum terjadi tapi akan. Bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, tahun dan sebagainya. Kalau menurut Syekh Syukri Ilahi disebut salah satu syarat atau cirinya itu kalau kita berperan di dalamnya, kita pelaku utamanya itu ilham. Tapi kalau kita hanya mandang dari samping, kiri, atas, bawah dan sebagainya, itu hasil pikiran. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab, nanti dikaji lagi dalam persoalan tafsir mimpi. Ada bukunya tersendiri, itu ada kitabnya tersendiri. Yang dijanjikan bahwa kelak di tahun sekian mereka akan meraih kemuliaan. Namun kemuliaan pada tahun yang dijanjikan itu orang-orang justru banyak yang menghina dan menjatuhkannya. Ia menjatuhkan kehormatannya, bukannya mulia tapi turun. Juga begitu juga yang terjadi pada Rasulullah di tahun perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasul dijanjikan Allah mendapat kemenangan, namun ternyata tidak. Kemenangan tersebut tidak terjadi pada tahun itu, tetapi di tahun sesudahnya, yaitu Fathu Mekah. Kemenangan besar-besaran Islam di tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada ceritanya ini, ada kisah panjang tentang perjanjian Hudaybiyah, terjadinya Fathu Mekah, kemenangan besar-besaran di kota Mekah. Ini menarik kalau baca
kisah-kisah baginda Rasul yang dirangkum dalam kitab, misalnya tentang apa istilahnya, bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan, itu hadis ya, bukan. Ya beraneka ragam lah, ada banyak difilmkan juga, yang kisah-kisah baginda Rasul banyak difilmkan, bisa dilihat cerita perjanjian Hudaybiyah dan cerita Fathu Makkah ini, sampai turunlah ayat Allah dalam surah An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Kata-kata fathu di situ itu dalam tafsir Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Itu bisa dikupas sendiri, topik itu sendiri lagi itu ya, kejadian Hudaybiyah dan kejadian Fathu Makkah. Juga biar lebih banyak diskusi nantinya, kita tuntaskan dulu yang terakhir, paragraf terakhir. Jika seorang murid, kemarin masih ingat pengertian murid dalam kajian tasawuf itu, yaitu orang yang meniti jalan kepada Allah, mendapat janji dari Tuhan yang Maha Rahmat, tetapi janji itu belum terwujud, ia tidak boleh meragukan janji tersebut. Ia harus tahu diri dan tetap bersikap sopan terhadap Tuhannya, serta tetap tenang menanti janji itu. Ia tidak patut sangsi dan goyah keyakinan menghadapinya. Barang siapa melakukan itu, berarti ia telah mengenal Tuhannya atau arif billah. Berpandangan sehat, artinya tidak ragu-ragu, dan berhati terang, dan hatinya terang. Jika tidak, berarti sebaliknya, ia tidak mengenal Tuhannya, memiliki pandangannya rusak dan berhati gelap. Nah, ini kata kunci terakhirnya ini. Artinya kalau kita tetap stabil keimanan, keyakinan, gak ada keraguan sedikit pun, asas doa-doa kita belum dikabulkan, atas hajat-hajat kita belum dipenuhi, tetap kita optimis bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, kesuksesan kepada kita misalnya. Insya Allah itu ciri orang-orang yang sudah arif mengenal Allah dan berhati terang. Kalau tidak mudah suuzon kepada Allah, mudah ragu kepada Allah, itu ciri hatinya gelap dan rusak pandangannya, alias belum mengenal Allah. Nah, ini satu pasal yang mengarahkan kita supaya tidak ragu, intinya itu. Apapun yang terjadi dalam niat baik kita, hajat kita, tak boleh ragu. Karena sesuatu keraguan itu tidak akan pernah sampai. Makanya Nabi selalu mengingatkan kita dalam sabdanya, da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu, karena ragu itu tidak nyampe kemana-mana, tidak sampai ke kanan, tidak sampai ke kiri, tidak sampai ke atas. Namanya ngambang-ngambang ragu itu. Nah, maka kita perlu menjauhi keraguan itu. Tak sampai di situ, ragu juga ternyata dapat menggelapkan hati. Nah, ini bahaya kalau udah merusak hati, menjadi virus hati. Maka perlu kita tepis menjadikan optimis atau percaya atau yakin supaya enggak ragu. Tidak terkesan pasif, mari kita diskusikan saja. Masih ada waktu sebelum azan Isya. Kita langsung saja buka sesi diskusi tanya jawab. Yang mau menambahkan juga boleh, yang mau bertanya juga boleh. Mari Bapak-bapak sekalian. Ya, monggo Bapak. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Ada ulama bilang, kenapa doa itu tidak dikabulkan? Karena tidak tersul kepada Rasulullah.
Sekarang metode berdoa itu secara adab Rasulullah itu gimana? Ya, tayyib, barakallah. Dengan Bapak siapa? Bapak Rifai. Rifai Indo. Ya, panggilannya Indo. Indonesia. Tapi Bapak Rifai Indo. Oke. Langsung kita jawab aja ya. Kalau ada lagi nanti. Intinya tips doa yang cepat diijabah oleh Allah. Apa saja adab kita atau cara-cara kita, tips kita. Sebelum ke situ kita luruskan dulu yang tadi. Sebenarnya doa itu ditunda, bukan tidak sama sekali diijabah. Karena kalau kita bahasakan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kontroversi dengan dalil-dalil Al-Qur'annya yang menyebutkan bahwa Allah itu selalu mengabulkan doa. Nah, makanya dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185 itu dijelaskan bahwa di situ wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu. Kata-kata falyastajibu itu ijabah ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, jawablah aku di dekat. Jika hambaku berdoa kepadaku, niscaya akan kuijabah. Ya, kata-kata niscaya akan kuijabah ini berarti pasti Allah mengabulkan. Tidak ada istilah Allah menolak doa. Tapi 12 dijelaskan di situ. Apa firman Allah? Boleh dilihat Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, katakanlah, atau doa ini. Katakanlah itu, kata-kata itu bisa doa. Berdoalah bahasa lainnya. Fastaghfiru rabbakum, mohon ampun kepada Rabbmu, Tuhanmu sekalian. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun. Supaya apa kita minta maaf, minta ampun kepada Allah itu? Lanjutan ayatnya, yursilis sama alaikum midrara, agar Allah buka langit, pintu-pintu langitnya. Yursilis sama alaikum midrara. Yursilis sama itu Allah curahkan rahmatnya dari langit. Dalam tafsiran juga Allah buka pintu-pintu langit, pintu-pintu penghalang kita, hijab-hijab kita kepadanya. Karena ada kata yursilis sama alaikum midrara ini, bisa jadi kita ini ada penghalang doa-doa kita dari Allah ke atas, dari Allah ke bawah. Makanya perlu menetralisnya dengan istighfar, mohon ampun. Enggak sampai situ, lanjutan ayatnya, wa yumdidukum bi amwali wa banin, agar Allah curahkan, tambahkan amwal, hartamu, isi dompetmu. Langsung tembak langsung Allah nih mengenai amwal, harta-hartamu yang sering kita minta itu. Wabanin, dan anak, cucu, keturunanmu. Ini juga banyak diminta, minta anak, minta cucu, udah nikah 10 tahun belum dikaruniai anak. Tips dari Allah, perbanyak istighfar dulu. Yakin nih, janji Allah juga dimasuk kategori wahyu Allah, kalamullah. Enggak sampai di situ lanjutan ayatnya, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka wa yaj'al lakum ini Allah siapkan, Allah janjikan, Allah jadikan kita jannati, surganya atau kenikmatannya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini juga dalam tafsirnya, nikmat yang dimaksud ini yang datang dari lautan, datang dari daratan, datang dari udara. Jadi nikmat. Usaha-usaha kita di darat subur, usaha-usaha kita di lautan subur, usaha-usaha kita di udara subur. Nah, makanya nikmat. Ternyata usut-usut adab kita kepada Allah itu, kalau Allah sudah maafkan kita, sudah kita berhubungan dengan Allah baik, suci, tidak ada kotoran, tidak ada maksiat, kita udah dinetralisir semua, insya Allah Allah tahu hajat niat baik kita dalam kolbun kita itu. Yakin Allah akan ijabah.
Innallaha alimun bidati sudur. Allah sangat teliti, sangat tahu apa yang ada dalam dadamu, dalam kolbumu yang paling dalam. Suara hatimu Allah tahu. Karena Allah nyebut gitu, maka doa dengan suara hati itu adalah cepat mustajabnya. Ini juga cara dan tips kedua. Setelah kita beristighfar, maka doalah yang berbentuk curhat pakai hati kita. Doa yang kita ngerti pakai bahasa kolbun kita. Terkadang kita pakai doa bahasa Arab, artinya nggak paham, nggak ngerti kemana doanya, kemana mau dikabulkannya, siapa yang amininnya, kita nggak paham. Maka tips yang kedua, doalah dengan bahasa yang kita ngerti, lebih-lebih kolbun kita pakai curhat kepada Allah. Maka doa itu nggak mesti yang Allahumma pakai bahasa Arab, pakai bahasa kolbun. Misalnya kita tafakkur kepada Allah, ya Allah, curhat nih ceritanya, Engkau maha melihat, maha mendengar ya Allah, dan ku yakin Engkau maha mengabulkan doa ya Allah. Kemarin saya terpaksa hutang ke tetangga ya Allah, curhat karena ada hajat anak ya Allah, mau nikah, sekarang ditagih hutang ini ya Allah, saat ini belum ada, mohon Engkau yang memberikan rezeki ya Allah, kasih uang kepada hamba-Mu ini biar cepat lunasi utang di tetangga. Nah, curhat cepat diijabah. Bahasa yang kita suarakan dalam kolbun itu mustajab, karena di situ muaranya nur Tuhan tuh. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, kita semua ini punya nur Tuhan dalam diri kita tuh. Fitratallaha fitratan nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah. Surah Ar-Rum ayat 22 disebutkan dari fitrah Allah lah kita diciptakan. Maksudnya kita ini diciptakan dari fitrah Allah, hidupnya kita ini dari fitrah Allah. Apa makna fitrah? Suci. Apa makna fitrah? Nur. Apa makna fitrah? Original. Apa makna fitrah? Ketawakalan, totalitas kepada Allah. Itu dalam tafsir makna fitrah begitu. Tapi kita sering memaknai fitrah itu Idul Fitri. Kata-kata fitri itu suci, kembali ke suci. Padahal makna juga fitrah itu atau fitri itu nur, kembali ke cahaya. Artinya kita ini diciptakan dari cahayanya Allah, dari nurnya Allah. Nah, kita punya secercah cahaya itu untuk kita pakai untuk berdialog dan berkomunikasi dengannya. Pakai untuk hajat doa kita, curhat kita. Insya Allah mustajab itu. Nah ini insya Allah akan kedeteksi nur itu kalau kita terus hati kita diasah untuk berzikir, mensucikannya, buang keraguan, buang penyakit-penyakit iri, dengki, sombong, amarah, takabur dan sebagainya, buang. Insya Allah itu akan jadi dalam diri kita nur itu. Baik. Yang ketiga, adab dalam berdoa juga itu. Nah, kalau tadi nyebutnya tawasulan, iya. Jadi tawasul itu atau perantara itu boleh. Ada 4 yang boleh dijadikan perantara dalam Al-Quranul Karim. Apa itu? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Engkau berdoa boleh pakai keyakinanmu sebagai perantaranya, ya Allah, ku yakin Engkaulah Tuhanku yang mengabulkan doa atas keyakinanku ini, kabulkanlah ya Allah. Perantara pakai keyakinan, amanna, keimanan. Yang kedua perantaranya pakai apa? Bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan ya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Baca dulu surah Yasin, baca dulu surah Al-Waqiah. Setelah baca kalamullah, ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan keberkahan surah Yasinmu ya Allah, dengan keberkahan surah Al-Fatihahmu ya Allah, kabulkanlah doa-doaku ya Allah. Perantara pakai ayat boleh. Wattaba'na ar-rasul, kata-kata ini yang dijadikan oleh para kiai, para ulama, mengikuti baginda Rasul, baik perkataannya, perbuatannya, ucapannya, ataupun baginda Rasulnya langsung. Kita tawasulan sering-sering bersolat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau ada lagi yang selawat tertentu yang punya rahasia-rahasia tersendiri, misalnya dapat dari guru-gurunya, pakai selawat ini, pakai selawat itu. Nah, dengan wasilah atau tawasulan perantara selawat juga boleh. Atau kita pakai perilaku Nabi, kita pakai
Ya Allah, Nabi itu ternyata kita setelah baca kisah-kisahnya, oh Nabi itu selalu senyum ya Allah. Di mana-mana dia senyum ya Allah. Anak kecil dia senyum, istrinya senyum, tetangga senyum, ke atasnya senyum, kemana-mana senyum ya Allah. Murah senyum. Ya Allah, ku jadikan amaliyahnya baginda Rasul inilah sebagai perantaraku ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Boleh. Tuh. Ternyata ada yang suka pakai cincin. Nah, di kaum kita ini suka pakai cincin. Nah, Nabi itu punya cincin juga. Ada dalam riwayat itu ada warna kemerah-merahan, ada juga warna hijau begini, ada juga warna kekuning-kuningan, ada juga yang warna ungu. Nanti boleh dicek itu. Ternyata Nabi itu pakai cincin juga. Sekali seminggu itu dia ganti. Ganti yang hijau ini, seminggu simpan, taruh yang merah. Nah, kita niatkan pakai cincin ini ikut amalia baginda Rasul. Ya Allah, niat luruskan niat, bukan gaya-gaya ini. Nah, ku niat pakai cincin ini ikut amaliah yang dilakukan oleh hamba kekasihmu ya Allah baginda Rasul. Ku niat pakai ini ikut beliau. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku dengan amaliyahku ikut baginda Rasul ini. Insya Allah boleh. Insya Allah mustajab. Di samping kita senang pakai cincin, juga ikut kesenangan Nabi. Ini boleh ditiru cincinnya, banyak di rumah pakai. Enggak mesti sunnah Nabi itu yang berat-berat. Salat tahajud, sekian rakaat, salat duha, sekian rakaat. Ternyata ada yang mudah-mudah senyum tadi, pakai cincin, niatin ngikut sunnah Nabi. Ya. Nah, yang keempat, waktu ma'as syahidin, orang-orang yang menyaksikan baginda Rasul bisa ke sahabat. Kita tawasul pakai sahabat. Makanya dalam khutbah Jumat itu apa katanya? Wa khulafa'ur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru dia berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tawasul dulu kepada 4 sahabat. Boleh. Yang suka sahabat Abu Bakar boleh, Umar boleh, Utsman boleh, Ali boleh. Turunan sahabat apa? Para tabi'in 4 mazhab boleh. Turunan-turunannya al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama kita datangi kiai-kiai kita, wahai kiaiku, minta tolong dong, saya ini mau hajat nikahin anak. Di pas acara nikah itu, wahai kiai, minta tolong doakan supaya seluruh undangan mau hadir. Dan momennya suasana stabil, tidak hujan, tidak panas. Kita minta ke kiai, lalu kiainya mendoakan, boleh. Namanya tawasul pakai ulama, pakai kiai. Nah, ini kalau kurang pede terhadap doa sendiri. Tapi kalau pede dengan keyakinan tadi di awal disebut, lakukan pakai yang pertama dulu. Pede pakai Al-Quran, baca dulu Al-Quran, Al-Fatihah dulu, doa, boleh. Ini kan yang ketiga keempat yang sendiri dipakai oleh para kiai kita. Tapi ada yang 1-2 yang kita bisa sendiri, kita pakai keyakinan kita. Quran yang kita bisa baca tiap hari, kita pakai. Maka adab berdoa tadi, istighfarkan dulu, lalu curahkan pakai kolbun kita. Doa itu yang kita pahami, yang kita ngerti. Yang ketiga, boleh pakai tawasulan tadi. Adab juga ini, supaya kita pakai keimanan kita, pakai Al-Quran, kalamullah yang diturunkan kepada kita, baginda Rasul kita, sering sholat kepadanya, juga para sahabat, tabi'in, ulama, kiai, dan seterusnya sampai sekarang ini. Boleh. Nah, yang terakhir, adab kita berdoa, kalau tidak bisa tinggalkan sama sekali, ya minimal kurangi, yaitu kemaksiatan kita atau perbuatan buruk yang kita rutinkan. Itu jangan, karena itu dapat menutup kita dari hijab-hijab Allah ataupun pengabulan doa-doa kita. Nah, ini kurangi. Artinya kurangi itu kalau bahasanya di Al-Quran itu
nasuha katanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kata-kata nasuha itu dalam tafsirnya sungguh-sungguh yang terjemahan tadi itu artinya itu berani meninggalkan maksiat kita yang kita rutinkan dan totalitas kita tinggalkan, itulah pengertian sungguh-sungguh. Kita suka lihatin apa biasanya nih, karena ini rusun ya tetangga, banyak tetangga khawatir banyak jandain ya, apalagi yang suka lihat jandain. Nah itu rutin kita lihat, pokoknya pagi sambil ngopi pasti kita lihatin itu dulu. Senang kita nih, ternyata itu maksiat, ternyata maksiat mata dan sebagainya. Nah nasuha yang dimaksudkan itu berani tinggalkan itu, walaupun itu ada depan mata kita, berani tinggalkan, bahkan hapus, bahkan rubah haluan jalan, belum skak dia, hapus kalian totalitas. Nah itu nasuha yang dimaksud. Apalagi di HP kita udah ada istilahnya sekarang ini viral video-video, video porno, video ini, video itu. Nah nasuha itu berani totalitas hapus tuh video, jangan simpan-simpan. Buat besok aja nonton ini. Udah kita nonton. Sayang dihapus ini, susah dapatnya. Kita simpan aja dulu, jangan. Nah ini berani, itulah yang dimaksud nasuha. Berani tinggalkan maksiat. Istilahnya cut totalitas. Nah itu hebat itu. Kalau udah seperti itu, insya Allah hubungan kita dengan Allah itu sangat baik. Hubungan kita dengan Allah itu tanpa musta'abat, tanpa dinding atau hijab. Nah ini tips-tips doa kita supaya lebih cepat diijabah, jangan ditunda-tunda, jangan dilama-lamain doa kita. Nah ini Bapak Rifa'inuh mudah-mudahan bisa ditangkap. Kira-kira nangkap sampai sini ya. Taib barakallah. Masih ada waktu Bapak-bapak, monggo. Monggo Bapak, siap. Ya, ini ya. Jadi ada anjurannya tiap bulan itu, ini pertanyaan bagus ya. Namanya puasa tiap bulan itu 3 hari. Ada anjuran itu, tapi sunnah ini ya. Ya. Apa istilahnya sekarang itu sebutan orang tuh puasa apa? Mutlak apa puasa apa namanya itu? Iya, betul. Ayyamul bid namanya. Puasa ayyamul bid itu 3 hari. Ini disunahkan. Ini terlepas dari bulan suci Ramadannya yang dimaksud tadi, bulan-bulan lain. Ini bisa pilihannya itu tengah bulan 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Ini boleh berurut begitu, atau ada juga boleh satu di hari awal bulan, satu di tengah bulan, satu di akhir bulan. Boleh juga begitu ayyamul bid itu. Nah, kaitan dengan doa, memang doa itu ada 5 orang tipikal doanya yang tidak dihalang. Ini terakhir ya, ini isyarat ini. Kaitan dengan puasa tadi. Pertama, doanya pemimpin yang adil. Ini cepat diijabah Allah. Yang kedua, doanya orang tua kepada anaknya. Ini jangan remehkan doa orang tua kita, ini cepat mustajab. Yang ketiga, doanya orang yang sedang berpuasa. Bisa puasa bulan suci Ramadan, bisa puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah ayyamul bid. Ini sedang berpuasa, ini lagi lapar hausnya, lagi dia tidak bermaksiat kepada Allah. Ini cepat ini. Tuh. Yang keempat, doa orang yang dizalimi. Jangan, ini hati-hati juga doa yang dianiayai, kita sering ngolok orang, sering nyakitin perasaan orang, atau ngambil barang orang, nyuri
sandal orang, doa dia insya Allah diijabah tuh. Hati-hati. Dan yang terakhir doanya para anak yatim piatu. Baik yatim piatu maupun yatim saja itu cepat diijabah oleh Allah. Karena Nabi itu dari awal itu yatim piatu, sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. Kata Nabi, ana wa bainahum, ditunjuk dua telunjuk dan jarinya aku dan mereka itu seperti telunjuk dan jari tengah. Ini doa-doanya seperti doa Nabi cepat diijabah. Makanya ada yang lomba-lomba sering santunan anak yatim. Diharapkan doa-doa anak yatim itu, wahai anak-anakku doakan bapak ya, yang sumbangan hari ini, yang santunan hari ini, Bapak Maulana doakan beliau supaya lolos DPR RI misalnya. Itu cepat mustajabnya itu. Jangan remehkan juga. Itu. Tapi ada yang lebih hebat lagi tadi, orang tua kepada anak. Kita minta kepada orang tua kita, ibu kita, ayah kita, wahai orang tuaku, wahai ayah ibundaku, doakan anakmu ini supaya sukses di rantauan misalnya. Cepat itu. Ini yang tadi ya, kaitan pertanyaan yang terakhir. Benar adanya puasa itu cepat mustajab doa kita, karena memang ada hadisnya itu 5 item tadi itu. Barakallahu li wa lakum ajmain. Kita cukupkan ya Bapak-bapak, karena udah Isya. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Yang intinya sebagai conclusion statement sebelum kita bubar, bahwa ragu itu nggak akan pernah sampai pada tujuan. Maka buanglah jauh-jauh keraguan itu, karena dia penyakit hati, virus yang merusak anggota tubuh kita, yang menggelapkan hati kita. Maka sebijaksananya kita buang jauh-jauh keraguan itu, supaya kita di hadapan Allah bijaksana dan menunjukkan kita mengenal Allah. Tuh, ini konklusi statementnya di pasal yang ke-7 ini. Sedikit pun tidak boleh kita ragukan atas janji-janji Allah, baik dalam Al-Quran, dalam mimpi kita atau ilham. Insya Allah lebih jauh nanti kita akan kupas lagi tentang mimpi atau ilham ini. Barakallahu li wa lakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.